Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 seluruhnya, pada kesempatan kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Kalau kita ketahui bahwasannya yang disebut sebagai hukum ya berupa seperangkat aturan yang mengatur warga negara. Hukum itu dibagi menjadi beberapa hal ya, beberapa aspek. Ada yang kita ketahui sebagai hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada bagaimana sih perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya, coba kita perhatikan ya, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum ya. Kalian juga sebagai subjek hukum oleh aparat penegak hukum ya. Jadi oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian hukum, dan sebagainya ya. Jadi begini, yang disebut sebagai perlindungan hukum ya, itu adalah upaya pemberian perlindungan dengan cara apa? Yang pertama begini, yang pertama menetapkan ya, adanya penetapan suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Peraturan tertulis itu bisa disebut sebagai undang-undang. Jadi begini, bayangkan ya, ketika kalian itu dalam kehidupan sehari-hari tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada tata tertib, maka bisa kita pastikan kehidupan kita baik di semua lingkungan itu tidak akan teratur ya. Jadi tidak akan ada keadilan, tidak akan ada ketentraman maupun kepastian hukum. Kenapa? Karena peraturannya tidak ada. Nah, maka konsep perlindungan hukum ini yang pertama itu menetapkan aturan ya, penetapan peraturan tertulis ya. Jadi makanya di sini upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum yaitu warga negara ya, kalian juga termasuk subjek hukum oleh aparat penegak hukum ya. Jadi aparat penegak hukum itu mau melakukan atau akan melakukan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum kalau sudah bisa menetapkan suatu peraturan ya. Jadi acuannya adalah peraturan ini, karena perlindungan hukum itu bisa terlaksana ketika ada aturannya ya. Jadi ketika sudah ada aturan, maka proses penegakan hukumnya itu dalam rangka pemberian perlindungan ya. Jadi ketika ada kasus pembunuhan, maka dilihat aturannya ya. Membunuh itu hukumannya berapa? Oh, ternyata kalau membunuh itu tidak berencana, misalnya maksimal 5 tahun penjara. Kalau berencana, dalam aturan itu misalnya minimal 15 tahun sampai seumur hidup. Nah, maka aparat penegak hukum akan melakukan tindakan penegakan hukum dalam rangka perlindungan hukum, dalam rangka pemberian hukum itu ya. Jadi substansi dari hukum itu, masyarakat atau subjek hukum akan bisa merasakan keadilan maupun ketentraman dan kepastian hukum ya. Jadi itu. Oke. Nah, ini adalah suatu contoh ya. Gambar ini merupakan bagaimana hukum itu ya, kita ibaratkan patung ini itu adalah aparat penegak hukum ya. Di sini ditutup matanya itu dalam arti kalau timbangan ini disimbolkan sebagai keadilan ya. Kemudian penegak hukum atau hukum ini ya itu ditutup matanya, artinya dia tidak memandang bulu ya, tidak melihat siapapun, tidak melihat jabatan, tidak melihat kedudukan. Siapapun yang bersalah melanggar hukum maka harus dihukum meskipun dia adalah seorang pejabat, seorang menteri, seorang anggota DPR ya. Jadi ketika ada orang yang bersalah tanpa melihat status, tanpa melihat kedudukan, maka harus
ditindak, harus ditegakkan hukum itu. Karena apa? Kalau tidak ditegakkan, maka tidak akan terjadi perlindungan hukum ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada satu contoh ya. Kalau tadi kita membayangkan di dunia ini atau di lingkungan kalian tidak ada sebuah aturan ya, maka bisa jadi semua itu tidak akan tertib, tidak akan tentram ya. Semua pasti akan terjadi keributan, kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Tidak ada aturan ya. Sehingga yang bisa terjadi akan huru-hara, kemudian demo anarkis di mana-mana dan lain sebagainya. Maka ketika adanya aturan hukum, kemudian aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya, maka masyarakat sebagai subjek hukum akan dilindungi ya, mendapat perlindungan hukum. Agar apa? Mereka mendapat keadilan, ketentraman, kesejahteraan. Oke. Nah, berikutnya contoh ya. Ini kalau kalian lihat, suatu aturan itu tidak hanya berpangku atau menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Butuh yang namanya kesadaran hukum dari warga masyarakat. Coba lihat perilakunya ya. Aparat penegak hukum ya, tadi aparat penegak hukum itu sudah tegas ya. Tetapi ketika warga masyarakatnya itu tidak sadar akan tertibnya hukum, maka negara atau lingkungan juga tidak akan tertib ya. Ini jelas-jelas ada aturan jalur busway, jalur bus Transjakarta. Ini yang harusnya yang melewati hanya Transjakarta, tetapi kadang ya sebagian besar juga ini pengendara roda 2 itu melanggar peraturan. Ini kesadaran akan hukumnya itu juga kurang. Karena apa? Jumlah penegak hukum itu sedikit dibandingkan dengan masyarakat. Sehingga kalau hanya menyerahkan kepada penegak hukum, itu negara juga tidak akan tertib. Maka perlu adanya kesadaran masyarakat akan aturan hukum ya. Berikutnya, nah ini ya simpulannya, faktor penting dalam perlindungan dan penegakan hukum ada 3. Yang pertama ada aturan hukumnya ya. Yang kedua ketegasan aparat penegak hukum. Jadi aparat penegak hukum itu harus tegas, harus tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Dan terakhir adalah kesadaran warga masyarakat akan aturan hukum. Jadi 3 ini harus ada, maka negara juga akan tertib, akan adil, dan masyarakat akan hidup sejahtera ya. Jadi salah satu lemah di antara ketiga ini, maka akan terjadi ketidaktertiban, akan terjadi ketidakadilan ya. Jadi ini untuk substansi atau esensi materi dari perlindungan dan penegakan hukum. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut dalam buku paket di bab 2. Demikian materi yang bisa Pak Amar sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.